Oke, sebelum kita masuk ke ke Kopdes ya. Jadi kalau bagaimana Warung Madura ini bangun relationship, bangun loyalitas dari service excellent lah. Orang-orang pinter ngomongnya service excellent dengan customer-nya. Karena ini kan komunitas kan, yang datang ke situ kan bolak-balik ke situ kan. Kalau misalnya nggak terpuaskan kan langsung pindah ke Indomaret, Alfamart dan seterusnya. Apa kekuatan service excellent-nya Warung Madura? Sebetulnya yang sudah melekat dengan orang Madura sendiri, ramah. Ramah ya. Promo, Mbak. Asik. Ya. Wong Surabaya kan. Jadi keramahan yang kita jual. Ya. Ini yang membedakan dengan kompetitor, misalkan ada dari luar daerah kan ngomongnya Madura keras tapi kan ramah gitu. Jadi keramahan itu yang kita jual. Kita juga bedakan dengan kompetitor banyak minimarket. Minimarket saya yakin di rumah Mbak langganan minimarket gitu. Walaupun sudah bertahun-tahun nggak akan kenal nama orang Namanya. itu sama sekali. Ya, dia nyapa, halo Mbak. Saya tahu mbaknya, tapi saya nggak tahu Nah, namanya. itu dia, nggak tahu Iya. namanya kan. Dia Padahal juga udah nggak ada tahu. namanya di sini biasanya. Iya. Dan kita nggak akan peduli itu. Iya. Tapi di Warung Madura kita jamin kalau sudah 3 kali, 4 kali sudah mulai lebih akrab. 6 kali sampai 10 kali jadi pelanggan tetap sudah tahu namanya. Pasti tahu nama ya. Sudah kalau udah satu bulan di situ dia sudah tahu nama anaknya, nama suaminya segala macam. Gitu. Karena kita kan merantau, jadi hidup di situ ya tinggal di situ, berbaur di situ. Kita dengan masyarakat harus dekat gitu kan. Kalau ada yang bawa anak ya bawa anaknya, kalau tok di warung bosan dia. Kita lepas ngangon ke tetangga kan. Sekaligus itu persuasi. Kita lepas anak dengan dekat dengan anaknya tetangga, anak tetangga Gitu, otomatis akan loyal ke kita. Kalau sudah anaknya ketarik, bapak ibunya juga ketarik kan. Ini tanpa SOP juga ya. Jadi kenalan semua ini harus kenal anaknya, suaminya, semua itu tanpa SOP ya. Iya, jadi ada filosofi Madura itu namanya disebutnya gini. Talpa tanamabe harus ebebei. Itu artinya ada pohon yang itu dia merambat di tanah. Dia mekarnya di tanah. Itu nempel, dia hidupnya nempel di tanah. Daunnya agak lebar, agak tebal gitu. Ini bilang rendah dan kita harus lebih rendah dari ini. Gitu. Tapi nggak boleh diinjek, kalau diinjek baru gigit. gitu. Oh, ada catatan bintangnya. Ada catatannya ya? ya. Kalau orang Madura kan kadang diinjek-injek gitu. Nah, itu nggak bisa tuh orang Madura tuh. Keluar taringnya kalau gitu. Jadi ini sebenarnya kekuatan Warung Madura ini social capital itu ya, nilai-nilai itu yang itu nggak Iya. mungkin ditiru oleh retail modern ya. Iya, karena ada nilai-nilai yang sudah inkain Ya. dalam kehidupan sehari-hari mereka yang sudah ditanamkan oleh nenek moyang. Tentang tadi etos kan, orang Madura kan udah terbiasa merantau. Ya. Merantau, bahkan lagunya pun juga lagunya tentang merantau kan. Ya. Oleh Olang, Tandu Majang gitu, tentang Itu melaut. tentang merantau semua ya. Iya, simbol-simbolnya juga tentang merantau gitu. Makanya itulah yang kemudian tidak bisa mungkin Ditiru ya. Sama komunikasi yang cepat sekali ya. Betul. Jadi ada keluhan customer sampai ke satu warung terus nyebar ke semua. Itu padahal cuma melalui WA group. Itu kalau di retail modern harus pakai IT yang biayanya sampai mahal, betul. Dan nggak seefektif Madura. Itu kekuatan komunikasi itu luar biasa ya. Ya karena orang Madura biasanya kan banyak nelpon. Kenapa sih orang Madura pedagang yang jaga itu selalu teleponan gitu? Iya lagi. Iya lagi. Iya, ngomong mulu lagi di dalam. Gak ngurusi customer ya, banyak telepon ya. Enggak, kadang-kadang tangannya sambil ngurusin, sambil kasih kembalian, tapi dia telepon terus. Oh, itu ya. Dia tetap terhubung ke teman-temannya, ke saudaranya di kampung segala macam. Dan itu sudah nggak bisa, itu jadi mendarah daging, Mbak. Gitu. Mak saya dari kampung berangkat hari ini nyampe besok, malamnya udah telepon ke kampung, berjam-jam itu. Saya bilang, kan baru nyampe. Tapi gitu mereka harus komunikasi gimana? Biasa ngobrol di Tanya Lanceng di alam depan rumah di teras gitu rame-rame. Ketika ke Jakarta tetap aja dia teleponan gitu ke teman-temannya, ke sesama warung gitu. Jadi walaupun beda warung, beda keuntungan, beda wilayah, tetap terhubung semua ya. Terhubung, mereka kontak-kontakan. Saudaraan gitu. Saudaraan. Mereka kontak kayak
di situ rokok udah naik nggak belum? Di sini belum. Oh ini di sini naik nih. Saya naikin segini. Oh kemahalan gitu diskusi akhirnya kan gitu-gitu. Ya. Ketimbang bilang rival, jadi kayak saudaraan ya. Saudaraan. Warungnya saudara A sama saudara B gitu. Betul. Ya akhirnya ya kayak gitu. Jadi makanya potensi konfliknya relatifly alhamdulillah masih kecil. Iya, bisa dipahami ya. Itu yang tahlilan boleh cerita tuh, Cak. Jadi salah satu service excellent-nya gimana tuh? Iya kan, karena dari filosofi itu kita harus berbaur dengan warga, kita dekat. Jadi kalau rata-rata kan santri biasanya. Ya betul, Islam Jadi, ya. Islam rata-rata di pesantren kan, pesantren ngaji gitu. Jadi ketimbang ngisi waktu ruang maghrib kalau bisa, kalau ada musola masjid ya di situ gitu kan. Kalau ada orang yang sakit ya sudah kita takziah gitu. Kita itu. Jadi kita kayak di warung saya wajibin kalau ada customer kita yang meninggal gitu, tetangga yang dekat gitu ya, yang area itu ya kita kirimin aqua 3 dus 5 dus gitu kirimin gitu. Ya. Mana ada di retail ada yang begitu. Kan ada. Mutang aja kurang 1.000 aja ya balikin barang gitu gitu. Ini sampai kita antarin itu gitu. Iya. Ngomong-ngomong Bahkan tutup soal- ya anunya ya. Warungnya bisa Warungnya tutup bisa untuk tutup tahlilan untuk ya. tahlilan, betul. Iya. Ngomong-ngomong soal ngutang, ada nggak sih semurah Oh, iya. itu masih tetap ada yang ngutang gitu? Ada, Mbak. Ada. Gimana tuh? Ada, Ceritain apalagi- dong, Cak, kalau seandainya ngutang tuh gimana cara menghadapinya gitu? Kalau saya sih ada batas maksimum di warung itu. Makanya batas maksimum di warung itu yang dihutangin makanya 500.000. Ya. Batas maksimum yang dikunci per bulan gitu ya. Agar nggak mengganggu likuiditas gitu ya. Jadi ini 500.000 ini bisa dipecah menjadi 10 orang atau 5 orang gitu. Pokoknya siapapun yang ngutang Iya, yang maksimal bisa yang 500.000 pas tutup buku iya, bulanan. betul. Oh, Oke. Kita kejar, kalaupun enggak ya sudah nggak dihitung lagi gitu. Tapi dilihat track recordnya nggak, artinya dia baru bisa ngutang setelah kunjungan ke 10 atau ke 20. Ya udah biasa. Jadi gitu. Utang Mbak punya limit utangnya 200.000. Karena kenal ya. Nggak Setelah boleh lagi. 200.000 Iya. biasanya karena nggak punya duit nggak jajan di sini, belanja di depan. Tapi nginfo nggak ke warung sebelah? Enggak, gitu taunya. Gitu. Enggak, maksudnya nginfo nggak ke misalnya jajan ke warung Madura sebelah gitu. Info nggak yang punya sini sama sana? Enggak, masih mending kan sebelahnya bisa jadi kan Batak atau apa gitu kan yang saingan kita. Saingan. Kadang belanjanya malah kesaingan gitu kan ketika ada duit. Ngutangnya ke kita, ya ada yang kayak gitu. Gitu. Ketika punya duit, mereka nutup duit buat utang enggak gitu kan, tapi belanjanya ke warung yang lain ada. Gitu. Yang macet banyak nggak? Ada aja. Ya itu 500.000 itu maksimal. Mau jadi kunci begitu gitu. Kunci terus dikejar terus ya kalau Pasti, ini nggak. pasti. Dengan segala kelebihan dan kekuatannya warung Madura, pernah nggak sih terbersit sedikit aja takut kesaing nih sama bisnis serupa yang lain gitu? Sama sekali enggak, Mbak. Sama sekali nggak? Percaya diri betul ya? Gimana? Iya dong. Kan terbukti minimarket yang punya modal aja kita lawan. Ini belum ngomong yang lain ya? Ini belum ngomong yang lain. Iya. Iya. Karena yang tadi kalau rezeki gajah nggak mungkin dimakan semut. Asik. Kalau rezeki semut nggak mungkin dimakan gajah. Kita ini semut, Mbak. Iya. Gitu. Jadi kita bersaing dengan semut-semut aja. Kalau ada saingan-saingan gajah, apa kambing, terserah lah. Itu urusan dia. Gitu. Semut itu walaupun kecil, Ya, liburnya lumayan. banyak loh. Ya lumayan. Kita bisa yang lainan dulu. Ada ketika minimarket ini booming tahun 90, 2000, tahun-tahun 2000-an, banyak kan warung-warung kecil tergusur bilangnya karena ada minimarket gitu. Ada beberapa anggota dewan yang bilang bahwa ini banyak UMKM kita hancur gara-gara minimarket. Enggak ya. juga. Enggak. Iya. Kita justru sekarang warung Madura itu kalau ada boleh nyebut merek, ada minimarket A, B gitu. Kita di sampingnya. A sama gitu. I. Iya. Iya. Sama I. Gini, dulu gitu, ketika ada pertigaan gitu. Awal-awal saya tahun 2013, 2011 masih takut. Iya. Ada ini strategis nih pertigaan ini. Iya. Ini sudah A gitu, ada I gitu kan. Iya. Di sini kita ngambil. Tapi ketika kita coba, oh ternyata Rame masih juga? Rame juga. Itu bentuk mungkin pasar ya? pasarnya beda ya? Betul, ada orang warung Madura ini kan segmentasi menengah bawah, Mbak. Orang yang nggak mau kena parkir 2.000 kan Iya, lumayan. iya banget. Parkir Kesel kan kadang. Iya, Cuman iya. belinya dikit tapi Nggak, harus segitu. yang bikin kesel itu sebenarnya soal parkir 2.000 itu
waktu kita masuk parkir. Nggak ada. Nggak ada orangnya. Begitu kita keluar ada orangnya. Jadi, Dia nggak ngurus jadi apa-apa. statement bahwa yang AI tadi itu memberangus retail tradisional itu dalam point of view teman-teman orang Madura nggak terjadi Nggak, ya. nggak sama sekali. Justru membesarkan ya, Betul. membentuk pasar ya. Membentuk pasar. Jadi ada menu yang lain gitu. Kita percaya bahwa segmentasi kita harus pintar meng-create segmentasi, diferensiasi dengan kompetitor gitu. Ya itu berdampingan persis kita mau berani gitu. Jadi teman-teman orang Madura nggak setuju dengan Menteri Koperasi kita, Menteri Desa kita yang melarang Kopdes ada mesti harus minggir gitu, nggak setuju ya? ya itu. Menurut saya itu apa ya, pemikiran yang klasik. Gitu. Yang apa ya? Yang konservatif ya. Jadi kita nggak bisa, kita selalu yang kita tanamkan ke teman-teman warung Madura, belajarlah seperti kompetisi di pasar. Ya. Di pasar itu tukang ikan itu berderet. Ya. Sama Ya kan? semua ya Ya, jualannya. sama semua. Tukang baju berderet Ya. satu komplek. Ya. Nah, apa yang membedakan kemudian dari segi tukang 1, 2, 3 ini? Ya pertama mungkin salah satunya dari kalau ikan gitu, dari freshnya, dari harganya, dari pelayanannya segala macam. Ternyata ikannya sama yang dijual, tapi ada yang kemudian lebih laris, lebih Ya. gitu. Ya inilah yang kita create. Gitu. Kita nggak bisa menghambat kompetitor. Betul. Gitu. Kita nggak bisa kayak ketika dulu masih 2 kilo, 1 kilo. Sekarang udah 550 meter mau gimana lagi? Kita nggak bisa hambat itu. Ya sudah, kita berjuang. Itu malah justru menguatkan otot kita ya untuk Betul, untuk- justru kita makin kuat dengan ada pesaing gitu ya. Betul. Bukannya melemahkan kita. Belajar mengasah taring kita. Ya. Tarik, gitu.